Marketplace Inc. Ini untuk riset dan consulting, lalu ada Marketplace Institute untuk pelatihan, sertifikasi, dan sebagainya. Dan ada juga Marketeers, ini untuk majalah media. Teman-teman bisa lihat di Marketeers TV, di YouTube channel kita, juga ada di marketeers.com. Kita juga punya majalah juga. Nah, ada dua anak unit bisnis yang juga kita kembangkan, yaitu Marketplace Tourism dan Marketplace Islamic. Ini dua tim proyek kecil yang juga kami kembangkan di bawah Marketplace. Nah, saya sendiri di Marketplace, lama di Marketplace Institute. Jadi selain mengajar, juga memimpin teman-teman analis, juga biasanya nulis buku juga. Ini beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh Gramedia. Nanti saya share soft copy salah satu buku yang mungkin relevan untuk hari ini. Tapi bagi yang teman-teman yang berpartisipasi ya. Jadi lebih banyak kalau spesialisasi saya di bidang sales, service, branding, dan marketing strategi. Termasuk sebenarnya sekarang banyak mendalami tentang leadership juga. Hari ini nanti saya share tentang bagian dari marketing strategi tapi di era digital seperti apa. Selain di Marketplace, saya juga punya satu startup sebagai CEO di satu startup namanya Timtar. Ini idenya sederhana bahwa kadang Elsa misalnya, kapan terakhir baca buku, Sa? Baca buku ya, Pak? Kalau jujur aja. Lebih baca kalau buku yang dalam bentuk nyata nih ya, Pak ya. Kalau untuk pelajaran sih sudah lama ya, Pak. Kita sekarang udah pakai e-book nih nyebutnya di masa seperti sekarang ini. Apalagi kalau online, Pak. Masih tapi ya, masih baca buku walaupun e-book ya? Untuk materi perkuliahan, Pak. Oh, materi perkuliahan, oke. Ini dari pengalaman, saya kalau ketemu teman-teman, bahkan pengalaman pribadi ya, saya sering beli buku, kadang kalau lagi diskon itu beli buku banyak gitu ya, bisa banyak sekali buku, tapi seringkali kemudian nasibnya terlantar ketika sudah beli gitu ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu di sini juga mengalami pengalaman serupa, beli buku semangat, begitu selesai beli kita niat baca tapi lalu terganggu oleh aktivitas yang lain. Baru ingat sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian kita masih lihat bahkan plastiknya pun belum kita buka. Jadi akhirnya buku sekarang itu lebih banyak fungsinya sebagai penghias ruangan saja, sebagai dekorasi dari ruang tamu, ruang belajar. Jadi kalau ada tamu, ada teman datang belajar bersama, kelihatannya pinter nih baca bukunya, benar pernah kita baca. Nah, dari pengalaman pribadi itu juga akhirnya saya membuat satu aplikasi, ini sekitar 3 tahun yang lalu sudah dirintis. Simple, jadi ini adalah aplikasi yang berisi rangkuman buku. Jadi buku-buku teman-teman yang tebel-tebel gitu ya, buku-buku non-fiksi ya, bukan buku novel. Di bidang apapun banyak yang terutama ada di toko-toko buku, di Gramedia dan toko-toko buku lain. Jadi saya beli bukunya, saya punya tim analis yang mereka nanti baca dari awal sampai akhir, lalu merangkum, sudah ada template-nya, hanya jadi 6-7 halaman saja. Jadi di review lagi oleh editor, baru kita upload ke aplikasinya. Dan itu free, gratis. Teman-teman bisa lihat di versi webnya, timtar.id, atau baca di aplikasinya lebih nyaman, bisa di Google Play Store, Timtar Rangkuman, kalau mau dicari. Jadi satu buku mungkin berbulan-bulan tidak habis kita baca, bisa dibaca sekarang mungkin dalam waktu 15-10 menit. Jadi kita tahu big picture, gambaran besar dari sebuah buku. Dan ini konon adalah teknik belajar di masa sekarang. Yaitu kalau teman-teman belajar sesuatu, ada teknik namanya chunking. Kita harus tahu gambaran besar ilmu yang kita pelajari, baru masuk ke detailnya. Nah, nanti yang saya bahas tentang digital marketing juga seperti itu, saya membawa teman-teman ke lebih strategik, karena nanti kan ada sesi-sesi berikutnya ya, yang lebih tactical. Harapannya nanti sesi hari ini bisa menjadi payung bagi sesi-sesi berikutnya. Nah, demikian juga dengan aplikasi ini, teman-teman bisa belajar banyak hal, mulai dari buku motivasi, kepemimpinan, bisnis, kesehatan, karir, keluarga, bahkan tentang keluarga dan cinta ada di situ juga. Banyak buku-buku menarik yang sudah kita, 350 buku lebih sudah ada rangkumannya. Dan semuanya free, gratis. Baik,
Nah, nanti saya akan ada kuis sedikit ya, kecil-kecil bagi yang mau berpartisipasi. Nanti akan saya share. Ini proyek pribadi, sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kalau saya keliling ajar marketing di beberapa kota, saya temui banyak ya, praktisi pemasaran, sudah levelnya manajer, bahkan direktur pemasaran, tapi rata-rata bukan mahasiswa manajemen pemasaran. Jadi otodidak belajar marketingnya. Nah, dari situ kemudian saya tertarik untuk menulis satu buku yang bisa merangkum, memeras intisari buku-buku pemasaran yang selama ini dipakai di Makles, yang kita pakai untuk ngajar, training, riset, dan sebagainya. Filosofinya sama seperti Pintar tadi, tapi ini khusus untuk marketing. Nah, ini yang teman-teman lihat di layar ini adalah buku-buku marketing yang biasa kami pakai untuk pelatihan, untuk membantu klien ketika ada riset ataupun consulting. Ini beberapa buku referensi kita. Nah, cuma kan buku-buku tebal dan sebagian besar belum diterjemahkan juga, sehingga banyak kemudian pebisnis-pebisnis kita yang tidak punya akses di situ. Akhirnya sederhana proyek bukunya, jadi merangkum buku-buku ini dalam satu buku yang simple. Akhirnya keluar buku ini, People. Jadi ini kalau kata-kata salah yang terkenal sekarang itu intinya core of the core dari pemasaran itu di sini. Nah, di sini bukunya tipis dan isinya tidak banyak teks, lebih banyak seperti ini. Jadi definisi contoh ini benar-benar buku yang intisari pemasaran. Segmentasi itu apa? Contohnya apa? Targeting itu apa? Contohnya apa? Sehingga mereka yang tidak pernah belajar marketing pun cepat dapat intisari. Dan teman-teman yang kuliahnya di bidang marketing akan dapat gambaran besarnya. Sebenarnya marketing itu binatang apa sih? Saya ingat saya dulu 4 tahun kuliah ya. Kebetulan saya marketing juga jurusannya. Tapi begitu selesai, kadang bingung juga ditanya marketing itu apa, masih bingung. Karena saking lamanya dan kita tidak dapat big picture-nya, hanya fokus ke satu mata kuliah dalam gitu ya, product management 1 semester, pricing 1 semester. Tapi begitu selesai, hubungan antara mata kuliah A, B, C, dan D itu apa, bingung. Nah, itu yang ingin dijawab juga oleh buku ini. Nanti bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, saya bagi soft copy bukunya, e-booknya, dan simple seperti ini, contoh halamannya. Jadi tidak ini. Sebenarnya diterbitkan oleh Erlangga, tapi karena Erlangga tidak menjual untuk e-booknya, jadi mohon nanti yang mendapatkan tidak di-share ke WhatsApp group dan sebagainya, nggak enak dengan penerbitnya. Baik, itu sedikit perkenalan. Saya masuk ke materi presentasi. Ini tadi judul yang saya pakai, Marketing 4.0. Sebagaimana judul sinetron kan, kalau ada seri keempat tentu ada 1, 2, 3-nya. Lalu apa itu marketing 1.0, 2.0, 3.0? Sebelum buku ini sekarang sudah diterjemahkan kalau tidak salah 17 bahasa non-Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Korea, bahasa Yunani, yang ada 17 bahasa non-Inggris. Artinya buku internasional, bestseller. Dan ini kalau teman-teman yang kuliah di marketing pasti tahu nama yang ada di situ ya, Philip Kotler ya. Pakai Philip Kotler bukan? Kuliahnya. Kamu marketing kan? Ya. Kalau saya jurusan administrasi bisnis, Pak. Jurusannya manajemen bisnis. Tapi dapat marketing kan, pemasaran kan? Iya, Pak. Pakai bukunya Philip Kotler. Kalau untuk penerbitnya gitu, kalau kami sampai saat ini belum memakai nih, Pak. Mungkin setelah Bapak nanti memperkenalkan jadi tertarik, bukunya bagus, nah bisa tuh Pak kami pakai, Pak. Oke. Kalau teman-teman yang mengambil mata kuliah pemasaran, biasanya buku textbooknya ya, buku yang dipakai global itu salah satu pengarang, mungkin pengalang buku textbook, buku kuliah marketing paling terkenal di dunia ya ini, Profesor Philip Kotler ini. Jadi buku ini ditulis oleh Profesor Philip Kotler bersama Pak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan Kartajaya itu CEO, chairman kami di Makles. Meskipun ini diterbitkan di Amerika pertama kali dan diterjemahkan juga sudah bahasa Indonesia dan sebagainya, tapi sebenarnya secara konsep 99% itu dari Indonesia.
Jadi diterbitkan di global, tapi 99% konsepnya dari Indonesia. Jadi kita bisa berbangga juga bahwa kalau orang biasa ekspor barang, ini ekspor ide, diakui di dunia. Walaupun harus numpang nama Philip Kotler gitu. Ya, bagi yang pengen tahu marketing 1, 2, 3 bisa di googling. Saya tidak akan bahas di situ, saya akan fokus ke marketing 4.0. Bahwa marketing 4.0 adalah bicara marketing ketika bergerak dari marketing yang offline atau tradisional ke digital. Ini adalah jawaban sebenarnya digital marketing itu seperti apa, yang strategi yang harus diperhatikan dalam mendesain pemasaran di era digital. Oke, kalau di Mark Plus ketika kami presentasi, kalau teman-teman perhatian, ini bisa dipakai teman-teman kalau membuat presentasi untuk pitching, ikut lomba bisnis, dan sebagainya, selalu kami pakai kerangka why, what, how. Why itu kenapa topik ini penting atau latar belakang yang melahirkan konsep ini. What-nya itu adalah definisinya, dan how-nya adalah implementasi atau contoh-contohnya. Saya masuk ke bahasan pertama, kenapa kemudian kita, atau faktor-faktor apa yang mendorong lahirnya marketing 4.0 atau marketing di era digital ini. Bentar, saya ada bocah-bocah ini, saya ini dulu. Baik, ada 3 global shift yang kami bilang. Ini ada di bukunya dan sering kami pakai juga ketika seminar dan presentasi. Jadi ketika bicara digital marketing, digital itu kan teknologi ya. Kenapa kemudian pemasaran perlu berubah? Karena teknologi, bukan semata-mata karena teknologi, tetapi karena teknologi itu mengubah manusia berperilaku. Itu sebenarnya yang penting. Karena perilaku manusia berubah, maka strategi pemasaran pun berubah. Ini kan yang dialami sekarang kan, karena pandemi ini mengubah perilaku manusia. Sekarang manusia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, melakukan apapun termasuk transaksi dari rumah. Karena perilaku berubah dari bergerak di luar menjadi diam di rumah, maka strategi pemasaran pun harus menyesuaikan dengan itu. Sama juga dengan digital marketing. Ketika kemudian teknologi ini, teknologi digital menciptakan revolusi, dan sekarang kita kenal dengan revolusi industri 4.0, kalau secara pemasaran kami bilang ada 3 hal yang kemudian muncul, 3 tren baru yang muncul akibat adanya teknologi digital yang menciptakan connectivity. Tren pertama, mengubah dan dulunya vertikal jadi horizontal. Tren kedua, dari sesuatu yang eksklusif jadi inklusif. Dan yang ketiga, dari individual ke sosial. Kita lihat satu persatu contohnya. Pertama, dari vertikal ke horizontal. Ini yang kemarin sempat viral juga ya. Apa maksudnya vertikal, apa maksudnya horizontal? Dulu di era vertikal, media massa itu jadi rujukan berita pertama dan utama. Teman-teman nongkrong di kafe, nongkrong di warung kopi gitu ya, ngobrolin berita, ngobrolin cerita yang kita dengar di media massa. Tadi lihat nggak di berita, di daerah sini lagi ada kasus kayak gini, di sana ada peristiwa kayak gini. Itu era vertikal dulu. Nggak tahu teman-teman mengalami atau tidak gitu ya. Jadi dari media massa kemudian menjadi obrolan di aktivitas atau lingkungan atau komunitas sosial. Itu yang disebut vertikal. Sekarang sebaliknya, horizontal. Ini era horizontal. Kalau teman-teman lihat banyak berita sekarang di media televisi maupun media online dan media cetak, itu sumbernya dari mana? Dari apa-apa yang viral di media sosial. Jadi sesuatu viral di media sosial, jadi obrolan di media sosial, jadi trending di Twitter, jadi viral di TikTok, mengundang ribuan, puluhan ribu komen di IG dan sebagainya, mengundang wartawan untuk meliput itu lalu masuk ke media massa. Seperti contoh yang ada di slide ini kan, ini awalnya kan dari media sosial, dari Twitter, dari IG rame gitu kan, di-share kemana-mana, akhirnya para wartawan mengangkat itu jadi berita. Itu yang terjadi sekarang. Jadi sekarang wartawan itu cuma mantengin aja apa yang sekarang viral ya, apa yang lagi trending topik ya.
apa yang lagi rame di Batam, apa yang lagi jadi obrolan viral di medsos yang ada di Batam. Udah, oh ada ini. Dia tinggal DM si akunnya, nanya sumbernya dari siapa ya, dapat sumbernya, udah ditelepon, ditambahi cerita, tambahi wawancara dikit, jadilah berita di media massa. Ini yang terjadi sekarang. Jadi berita itu bukan lagi dari vertikal, dari media massa ke media sosial, tapi dari media sosial diangkat ke media massa. Artinya kekuatan media sosial itu sekarang tidak bisa diabaikan lagi. Itu tren pertama, dari vertikal ke horizontal. Tren kedua, dari eksklusif ke inklusif. Tren ini sebenarnya waktu itu kita bilang sebelum si Mas Menteri ini gembar-gembor tentang kampus merdeka ya. Eksklusif itu kan tertutup, inklusif itu terbuka. Ini maksudnya, bentar nih kayak baterainya saya. Jadi eksklusif itu tertutup, inklusif itu kan terbuka. Dengan digitalisasi, connectivity, ilmu pengetahuan, bisnis, industri yang tertutup sekarang menjadi terbuka. Dulu ya, perbankan, bank, itu saingannya dengan siapa? Dengan sesama bank. Sekarang bank saingannya dengan siapa? Dengan pinjaman pinjol itu ya, pinjaman online ya, nggak jelas gitu, yang mereka bisa menjanjikan pinjaman jutaan atau ratusan ribu dalam waktu sekian menit tanpa bilangnya ya, bilangnya tanpa jaminan, tanpa harus administrasi, yang penting cuma ngasih nomor kontak. Tapi ternyata baru berapa hari sudah bunganya luar biasa, dan kalau tidak bayar kontak yang ada di nomor kita diteror gitu kan, di foto atau informasi kita disebar, si A tidak bayar hutang dan sekian kepada kami dan sebagainya. Jadi nama baiknya dihancurkan agar orang itu mau bayar hutang. Nah itu contoh eksklusif ke inklusif. Industri yang dulunya tertutup jadi terbuka. Sekarang persaingan itu bukan hanya sesama bank, tapi juga dengan sesama perusahaan-perusahaan teknologi yang nggak jelas tadi. Nah ini juga berlaku di dunia pendidikan. Ilmu pengetahuan sekarang menjadi lebih inklusif, lebih terbuka. Artinya teman-teman semakin dituntut untuk belajar banyak hal. Ini mungkin yang kemudian jadi ide juga kampus merdeka. Nah, kalau teman-teman di sini sudah mempraktekkan belum ini kampus merdeka? Untuk Poli Batam sendiri sudah Pak? Sudah ya. Sudah. 3 semester kan itu kan ya. 1 semester belajar prodi di luar yang kita pelajari di kampus yang sama, 1 semester belajar prodi yang sama di kampus yang berbeda. 1 semester di situ kegiatan mandiri, mau wirausaha, magang, penelitian dan sebagainya. Walaupun ya ini kadang akhirnya disalahgunakan. Ini curhatan satu dosen di kampus saya di UI itu, beliau dosen senior di Fasilkom ya, Fakultas Ilmu Komputer. Beliau cerita ternyata banyak kalau di salah satu implementasinya kan, jadi teman-teman itu bisa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah yang sekarang. Jadi misalnya teman-teman jurusan FE, manajemen pemasaran. Nanti punya jatah 1 semester untuk belajar ilmu apapun. Nggak tahu ada batasannya, tapi mostly kita bisa belajar ilmu apapun dari kampus kita. Jadi jurusannya ekonomi, tapi belajar misalnya matematika, atau sejarah, atau filsafat bisa. Itu juga terjadi di UI waktu itu, anak-anak Fakultas Ilmu Komputer itu setelah dilihat datanya, terutama yang cowok-cowok, banyak yang ngambil psikologi. Setelah disurvei, alasannya apa kira-kira? Yang bisa menebak kenapa cowok-cowok jurusan ilmu komputer mengambil psikologi. Ilmu komputer hubungannya dengan teknologi, psikologi hubungannya dengan manusia. Mungkin ada berpikir, oh ini untuk menggabungkan agar balance gitu ya, antara teknologi dengan human. Tetapi ternyata alasannya tidak semulia itu. Jadi ternyata alasannya ya karena di psikologi cantik-cantik, bahkan banyak artis. Iya Pak, nah, ini banyak cewek cantik katanya Pak. Ya gitulah. Masuk psikologi untuk memahami perasaan wanita mungkin Pak. Selama ini kurang pintar, masuk psikologi jadi lebih bijak lagi mungkin Pak. Oh gitu, tahu banget kamu saya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah itu eksklusif inklusif. Sekarang belajar ilmu pengetahuan itu menjadi lebih terbuka. Teman-teman bisa belajar dari manapun kan, asal mau saja.
Banyak kan orang-orang yang bisa programming, bisa belajar digital marketing otodidak, bukan karena jurusannya kuliah di bidang itu. Nah, itu tren kedua, eksklusif ke inklusif. Nah, tren ketiga, ini kalau ada yang bisa menebak ini di daerah mana, saya kasih tadi soft copy bukunya. Silakan tulis di kolom chatnya. Ada yang buat pernah teman-teman ini yang tahu mungkin yang paling cepat daerahnya, pertama kali langsung dapat dari bapaknya. Kira-kira daerah mana nih Pak? Aduh, cantik banget ada ya yang Pak. bisa yang bisa dapat pertama kali. Dan kalau teman ada tekniknya kan, sebenarnya di googling itu pakai Google Image Search itu. Saya hitung sampai 5 ya. Ayo, 5, buat teman aja. 4, 3. Ada yang jawab Padang, Pak. Sumatera Barat. Padang. Oke. Banyuwangi. Bengkong itu dari mana? Jakarta, Indonesia. Ada yang jawab Bogor, Pak. Bogor. Puncak itu, Pak. Puncak. Oke, jawaban yang benar adalah di Ubud. Ubud, Bali. Oke, ini apa nih? Yang jawab Bali saya kasih siapa nih? Afrina ya. Afrina Nurulda. Oke. Betul di Bali, tepatnya di Ubud, di namanya Bukit Campuhan. Saya baru sekali juga situ nyasar waktu itu. Ini sekarang ya karena pandemi kita virtual saja ke sananya. Oke, Afrina tadi ya. Nah, bayangkan teman-teman sekarang ya ketemu tempat seperti ini. Dulu ya, kalau zaman saya muda, dulu banget sebelum ada teknologi digital. Kalau nemu tempat seperti ini, apa yang dilakukan? Ngambil kertas, ngambil pulpen, duduk di bawah pohon gitu ya. Pohon palem itu, ada pohon palem kecil di puncak bukitnya. Lalu bikin puisi romantis gitu ya, sendirian, sepi gitu. Kalau sekarang, boro-boro ngambil pensil, ngambil pulpen kan, yang dilakukan apa kira-kira? Ambil kamera, Pak. Foto langsung. Foto selfie kan. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membuktikan bahwa kita pernah di sini. Harus ada wajah kita di foto ini, gitu kan? Nggak bisa tidak. Nah, itu yang dimaksud tren ketiga, dari individual ke sosial. Jadi adanya teknologi kemudian disadari atau tidak membuat manusia sulit lagi membedakan mana area individu yang pribadi, yang privat, mana area publik. Sehingga banyak informasi yang harusnya diinformasikan secara individu, secara personal, dibagikan ke publik. Ada hal-hal yang itu sebenarnya obrolan pribadi dibicarakan di sosial, di publik. Dan keputusan-keputusan kita pun akhirnya tidak lagi semata-mata oleh keputusan individual, tetapi oleh tekanan sosial. Kenapa kepengen beli merek A? Oh, ternyata karena teman-temannya juga beli merek A. Kenapa pengen pergi ke restoran B, ke kafe B? Bukan semata-mata karena kita pengen, tapi karena orang-orang di sekitar kita sudah pernah ke sana semua. Nah, itulah dari individual ke sosial. Banyak hal yang kemudian akhirnya keputusan-keputusan kita tidak lagi dipengaruhi oleh kita sendiri, tetapi oleh lingkungan sosial kita, baik online maupun offline. Jadi ini 3 tren, dari vertikal ke horizontal, eksklusif ke inklusif, dan individual ke sosial. Nah, dari 3 tren inilah yang kemudian akhirnya mengubah perilaku customer kita. Karena inti dari digital marketing itu diperlukan karena kemudian perilaku customer kita berubah. Ketika mereka terutama melakukan pembelian barang atau jasa. Oke, saya kasih kesempatan untuk volunteer. Saya kasih nanti insya Allah dapat buku instant marketing tadi. Simpel aja, angkat tangan, nanti saya wawancara pendek saja. Gak aneh-aneh kok, nggak ditanya susah-susah, gampang pertanyaannya. Volunteer, boleh angkat tangan, teman-teman. Untuk rekan-rekan yang berminat nih, ada nih, dari Dimas Yoga. Oke, boleh panitia di unmute, Dimas. Iya, Pak. Oke, boleh wajahnya dimunculkan biar teman-teman bisa berkenalan juga dengan Dimas. Lagi kerja ini, Pak, jadi belum bisa on cam. Biasanya kalau yang nggak mau on cam itu cewek gitu. Alasannya macam-macam, tapi sebenarnya karena belum rias. Gitu. Kalau cowok mau kerja kan nggak masalah.
Oke, nggak apa-apa Dimas. Dimas, handphonenya pakai apa, Dim? Xiaomi Pak, Android. Xiaomi ya, oke. Pertama kali kamu kenal Xiaomi dari mana atau dari siapa? Masih di mute? Dari ini Pak, dari abang saudara. Saudara ngasih tahu ke Dimas? Iya, kalau Xiaomi bagus HP-nya gitu Pak. Yang membuat kamu tertarik dengan Xiaomi apanya? Karena setahu saya Pak, Xiaomi itu dia harganya murah tapi kesannya mewah gitu Pak. Semuanya ada di Xiaomi gitu Pak. Harganya murah, kesannya mewah. Oke. Iya Pak. Sempat compare dengan handphone lain atau baca review, googling lagi nggak? Sebelum beli. Pernah Pak, pernah. Lewat apa? Googling atau lihat di YouTube reviewnya? Lebih ke googling sih Pak, komparasi antara satu HP ke HP lainnya gitu. Oke. Belinya kapan itu, Dik? Dari sejak ini sih Pak, SMK. Oh, lama ya? Iya. 3 tahun yang lalu ya? 2-3 tahun yang lalu ya? Iya. Beli online atau offline? Offline Pak. Iya, offline. Offline. Di toko berarti ya, di counter ya? Iya. Puas, tidak puas selama 2-3 tahun ini pakai? Ya awal-awal puas Pak, tapi kan karena udah makin lama pakai jadi kayak biasa aja gitu Pak. Aja. Kan ada dia fitur baru gitu kan, dan ya itu kalau biasa aja. Waktunya beli lagi berarti ya? Ya. Nah, selama kamu pakai, sempat meracuni teman-temannya yang lain juga untuk pakai Xiaomi nggak? Sempet Pak, pernah juga ya. Pernah waktu juga? itu kan ya di zamannya game Pak ya, jadi emang waktu itu beli HP yang speknya emang buat game, dan teman-teman juga nanya ini HP-nya apa gitu kan. Dan ya saya kasih tahu HP-nya Xiaomi gitu. Oke. Baik, jadi oke, terima kasih Dimas. Jadi nanti berhak untuk mendapatkan satu soft copy buku instan marketing ya. Nah, pengalaman Dimas tadi menggambarkan yang kami sebut new customer path atau tahapan perilaku pelanggan di era digital ini. Jadi pertama adalah aware. Aware itu apa? Simpel aja, tahu ada smartphone namanya Xiaomi. Bisa dari iklan, bisa juga kalau tadi Dimas dari teman ngasih tahu, nunjukin handphonenya, cerita ke kita, atau kita lihat update status teman kita yang baru beli handphone. Aware. Kalau belum aware, ketika disebut Xiaomi, dia mikirnya mie instan apa lagi ya? Kan mahasiswa kan makanan pokoknya mie instan ya. Itu berarti belum aware. Karena menganggap Xiaomi itu kategori produk mie instan. Berarti belum aware bahwa, belum sadar ya, belum tahu bahwa Xiaomi itu nama merek handphone. Jadi ketika kita sudah tahu, oh ada toh namanya handphone, smartphone namanya Xiaomi, berarti kita sudah aware. Tetapi sekedar aware, sekedar tahu, tidak lalu otomatis akan beli. Beli itu tahapan keempat, act ya. Sebelum kita act beli, ada 2 tahapan lagi. Yang pertama adalah appeal. Harus ada yang tertarik dulu, buat kita tertarik. Baru kita akan ada niat, dorongan untuk act, untuk beli. Kalau tadi Dimas, appeal-nya yang membuat Dimas tertarik adalah harga murah, tapi tampilan desain mewah gitu ya. Jadi dapat pengorbanannya kecil, dapatnya banyak. Otomatis orang tertarik kan. Jadi sesuatu yang appealing. Nah, tapi sama juga, sekedar tertarik di era digital sekarang tidak otomatis orang akan langsung beli. Masih ada satu tahapan lagi, yaitu asking, bertanya, mengumpulkan informasi. Kenapa? Karena sekarang bertanya itu gampang sekali. Tidak harus secara fisik keluar rumah, bahkan teman-teman sambil berbaring pun bisa asking kan. Googling itu asking. Lihat review di YouTube itu asking. Update status, lagi kebanyakan duit ini mau beli itu asking. Ada yang sudah pernah beli Xiaomi, testimoninya dong. Nah, itu asking juga. Nah,
Setelah kemudian kita yakin, mengumpulkan informasi dan yakin, baru kita act beli. Bisa online, bisa offline. Nah, menariknya di era digital itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Ketika teman-teman sudah menggunakan dan mendapatkan pengalaman yang istimewa, maka masuk ke tahapan berikutnya, itu advocate. Advocate itu apa? Mengajak orang lain untuk turut menggunakan produk kita. Tanpa teman-teman harus jadi brand ambassador-nya Xiaomi ya. Tanpa tadi di Dimas disuruh endorse ke IG-nya dan sebagainya. Nggak perlu jadi selebgram. Tapi kita secara sukarela, karena kita puas luar biasa, akhirnya kita mengajak orang lain untuk menggunakan produk yang sama, advocate. Dan di era digital, kami bilang di buku Marketing 4.0 bahwa loyalitas yang sebenarnya itu ketika teman-teman advocate, bukan hanya sekedar beli lagi, enggak. Justru ketika advocate itu adalah tingkat loyalitas yang sebenarnya. Nah, ini new customer path, perilaku kita yang berubah dengan adanya teknologi. Terutama di dua tahapan, yaitu asking dan advocate. Karena sekarang bertanya dan berbagi informasi itu mudah sekali. Nah, dari model yang kami sebut 5A ini, ya, pertanyaannya kan kemudian bagaimana orang bisa advocate? Nah, itu dijawab di model ini. Ini yang kami sebut dengan new customer expression. Ini adalah gambaran ekspresi teman-teman ketika selesai menggunakan barang atau jasa. Bayangkan teman-teman makan di restoran. Pas kita belum pernah makan di situ, dibilang di situ enak, harganya nggak terlalu mahal. Pas kita makan di situ, rasanya enak, biasa, ya. Tidak mengecewakan, tapi ya sesuai ekspektasi kita, dan harganya memang sesuai dugaan kita. Itu oke gitu ya. Kita berharap 3 dapat 3, oke. Tapi ketika kita makan ke situ ternyata nggak enak, nasinya keras. Nah itu ya, ke kiri. Jadi kita berharap dapat 5, cuma dapat 3, Sebaliknya kalau kita di sana benar harganya murah, ternyata rasanya lebih enak dari yang kita duga. Itu berarti gitu kan. Melebihi ekspektasi kita. Teman-teman nggak berharap cuma 3, murah nih, paling harganya, rasanya gitu-gitu saja. Pas kita makan rasanya ternyata enak, jauh lebih enak dari yang kita bayangkan. Itu Nah, yang paling tinggi adalah wow. Ketika teman-teman mendapatkan pengalaman luar biasa di restoran tadi, sudah enak, harganya murah, ramah. Pas teman-teman mau bayar, dompet ketinggalan. Dengan baik hati yang punya rumah makan bilang, nggak usah mas, nggak usah ninggal handphone, nggak usah ninggal KTP, KTM, dan sebagainya. Mahasiswa kan gitu. Modal KTM, kalau orang dewasa kan model KTP buat dapat pinjaman, kalau mahasiswa model KTM buat beli makan ngutang gitu. Nggak usah ninggal KTM, kartu tanda mahasiswa, nggak usah ninggal KTP, nanti aja kalau sempat dibayar. Kita jadi mengalami pengalaman yang luar biasa kan, ramah, baik, nggak dimarah-marahi. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita akan advocate. Kita foto orangnya, kita fotonya, kita ceritakan di media sosial. Kenapa? Karena kita mengalami pengalaman yang wow. Nah, cuma berita negatifnya adalah customer itu tidak hanya akan bercerita hal-hal yang wow. Mereka juga bisa bercerita hal-hal yang sangat negatif, yaitu disebut dengan bu ini. Ini dua ekstrim yang bisa membuat customer bercerita. Entah pengalaman ekstrim yang positif, yaitu wow, atau pengalaman ekstrim yang negatif, yaitu bu. Bayangkan teman-teman makan di restoran tadi, ternyata harganya mahal. Sudah begitu pelayannya kasar. Pas kita makan nasinya keras. Belum selesai kita makan ternyata ada buntut cicak di situ, kan? Pas kita komplain bukannya diberikan kompensasi malah dimarah-marahi. Nggak mungkin kita bersih, kita steril, higienis dan sebagainya. Ada yang ingin menipu, dimarah-marahi kita. Apa yang kita lakukan? Keluar dari warung, difoto buntut cicaknya sebagai bukti, foto warungnya di bukti, kita maki-maki di media sosial. Jangan kesini lagi dan sebagainya. Nah itulah bu. Nah inilah dua hal. Jadi customer akan bisa advocate kalau dia mengalami pengalaman yang extraordinary. Baik extraordinary bad atau extraordinary good. Yang satu berupa bu, yang satu berupa wow. Makanya tantangan
marketer adalah bagaimana memberikan customer kita experience atau pengalaman yang wow. Karena itulah yang akan membuat mereka mau advocate. Ini contoh video, ini kasus nyata. Coba share. Saya coba mudah-mudahan keluar suaranya ya. Keluar suaranya? Kalau dari saya belum ada terdengar suara, Pak. Belum ya? Coba. Sudah keluar? Teman-teman yang lain sudah keluar suaranya? Sudah ya? Sudah? Oh, teman-teman yang lain sudah ada, Pak. Sudah ya? Oh, ini sudah. Oke, sudah. Baik. Jadi, simple sebenarnya iklannya ini bercerita, ini iklan pernah muncul di Singapura, ada satu keluarga kecil, bapak, ibu, dan satu anaknya, datang ke bank buat nabung seperti biasa. Nah, kebetulan pada waktu itu, si ibunya ini lagi ulang tahun, dan anaknya ini pengen mengucapkan ulang tahun ke ibunya. Kita lihat. Jadi si bocahnya bikin coret-coretan kartu ucapan selamat ulang tahun ke ibunya. Dia kasih ke ibunya. Tahu-tahu mati lampu, semua karyawan banknya ucapin selamat ulang tahun sambil ngasih kue ulang tahun. Tapi iklannya hanya bertahan sebentar. Habis itu ditarik oleh OCBC di Singapura. Gara-gara apa? Gara-gara ada satu influencer, dia sengaja datang ke kantor cabang OCBC pada saat hari ulang tahun dia. Pas dia duduk ke customer service, dia nunggu-nunggu, ini kok nggak ada yang ngasih kue ulang tahun gitu kan. Lalu dia nanya ke customer service-nya, Mbak, ini kok mana kue ulang tahun saya? Saya hari ini ulang tahun loh, kok nggak ada yang ngasih kue ulang tahun? Dia cerita, kan ada itu di iklannya kayak gini. Dijawablah customer service-nya, oh mohon maaf Pak, itu kan cuma iklan gitu kan, bukan beneran. Nggak terima dia loh, itu kan janji Anda. Debat, akhirnya dipanggil manajernya, debat, akhirnya ngalah mereka. Berikanlah kue ulang tahun setelah protes gitu ya. Ya, dia nulis itu di blognya dan sebagainya, gara-gara itu dicabut iklannya. Kenapa? Karena berarti ini pengalaman yang bukan. Karena kita berharap tinggi, ternyata dapatnya rendah. Gitu ya. Sehingga akhirnya justru malah menjadi bumerang. Makanya jangan suka ghosting, jangan suka terlalu menjanjikan sesuatu yang terlalu tinggi, karena kan ekspektasinya terlalu tinggi, ternyata cuma dianggap teman, itu boom. Yang awalnya teman bisa jadi musuh kalau seperti itu. Itu managing expectation, ilmu marketing dalam kehidupan. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, seringkali justru kalau kita punya pelanggan yang komplain, berarti kan komplain itu kan dia merasa punya pengalaman yang boom. Itu adalah momentum untuk mengubah dari boom menjadi wow. Kita ada satu pelatihan, judulnya itu mengubah komplain, mengubah boom jadi wow. Kenapa? Karena kalau orang komplain sebenarnya dia menganggap rendah kita, menganggap jelek kita kan, menilai kita cuma 3, kamu tuh nilainya cuma 2, 3, 4. Nah, kalau pada saat itu kita bisa membalikkan, kita bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang dia kira, maka customer yang kecewa tadi bisa menjadi wow. Nah, ini yang dilakukan satu produsen, namanya OB Tampun. Ini, mohon maaf, ini produk wanita ya, pembalut wanita. Suatu saat dia bikin produk dan ada cacat produknya. Jadi ada salah satu produk yang rusak, sehingga harus ditarik. Akhirnya dia bikin video ini, kan berarti orang udah terlanjur kecewa kan. Nah, dia bikin satu video yang bisa di-custom. Ada teknologinya yang gampang sekarang ya. Sehingga ketika nggak tahu orang login gitu ya, login ke Facebook-nya dia ataupun ke media sosial dia dan ngeklik link tertentu, akan muncul video ini dan akan muncul nama yang di-custom. Jadi nama yang nanti disebutkan di situ adalah nama kita, Elsa gitu kan. Atau nama-nama yang kalau Ari nggak mungkin kan, karena nggak pakai produknya ya. Jadi hanya nama-nama yang memang pakai produknya. Jadi seolah-olah video ini nanti jadi ngomong ke kita secara personal. Ini video yang dia bikin. Video permintaan maaf sebenarnya ini. Kalau namanya Elsa, dia bilang Elsa.
diisi dengan lagu gitu ya Pak ya. Bukan hanya lagu, nanti lihat ya. Calling out your name, and calling out your name again. In case you didn't hear it the first time, Heather didn't make you cry, didn't wanna say goodbye. We're so sorry. We'll write your name across the sky. Cue the airplane guy. We're double sorry, triple sorry. Didn't wanna say Nama kita juga muncul di situ. Kita merasa ini video ini untuk kita pribadi, pernah. we were really super wrong. So here's a tell. You deserve the best and more. So take this coupon to the store. Dikasih link, dapat kupon untuk tuker produk yang rusak di toko terdekat. Nah, ini cara bagaimana mengubah blue menjadi wow. Kita pernah menerbitkan 4 buku tentang ini, wow service, wow selling, wow marketing, dan wow leadership. Teman-teman bisa baca rangkumannya di Pintar tadi. Tapi model utama adalah model 5A tadi, customer path tadi, dari aware, appeal, ask, act, dan advocate. Silakan baca, sudah ada di rangkuman Pintar. Bagaimana aplikasi prinsip wow tadi ke dunia penjualan, dunia layanan, dunia branding, bahkan dunia leadership. Oke, saya masuk ke bagian how. Wah, sudah hampir jam 3 ya. Nah, tantangannya sebenarnya kita sebagai marketer, bagaimana mengubah dari aware ke appeal, appeal ke ask ke act ke advocate, seperti itu. Sebanyak mungkin orang yang kenal kita aware, sebanyak mungkin orang tertarik, ketika bertanya mendapat informasi yang positif, dan sebanyak mungkin orang mau act, sebanyak mungkin orang mau advocate. Ini beberapa tips praktis yang ada di buku Marketing 4.0. Pertama, bagaimana agar orang aware, agar orang tahu menjadi tertarik dengan kita, maka kita sebut dengan human-centric marketing. Itu ada contohnya. Jadi harus fokus ke human, ke customer kita sebagai human. Kita harus tahu apa yang membuat mereka tertarik, apa yang mereka cari. Sehingga ketika mereka kenal kita, mereka akan tertarik. Nah, setelah tertarik, bagaimana agar mereka mudah mendapatkan informasi tentang kita, dari appeal ke ask, disebut dengan content marketing. Nanti kan teman-teman ada juga kan tentang content marketing. Nah, setelah orang puas bertanya, dia mau act, mau beli, maka kita harus menerapkan omni channel marketing. Kita harus ada di mana-mana, mudah didapatkan, omni channel marketing. Dan agar orang yang sudah beli atau menggunakan produk kita mau advocate, maka kita harus menggunakan engagement marketing. Harus marketing yang engaging, yang bisa menyentuh apa yang diinginkan, anxiety and desire kalau bahasa kami, kegelisahan dan harapan tersembunyi dari customer. Oke, ini contohnya saja. Yang pertama, human-centric marketing. Ini kan dari aware ke appeal. Bagaimana agar orang tertarik dengan kita. Maka kuncinya adalah kita harus menawarkan benefit atau manfaat yang pas dengan kebutuhan customer. Tadi kan, misal Dimas, maunya sesuatu yang mewah dengan harga murah. Kan pas dengan maunya Dimas. Sehingga akhirnya langsung tertarik gitu. Nah, ini ada satu contoh, ini satu kasus yang paling sering diangkat di dunia marketing, kalau terutama di marketing communication ya, sabun Dove. Sabun Dove dulu awalnya dia menjual manfaat berupa lembut, jadi sabun yang lembut, karena ini tahun 60-an atau 30-an, sebenarnya sabun untuk militer, jadi tentara yang habis perang, habis latihan perang, berdarah-darah gitu ya, biar tidak sakit, diciptakan sabun khusus yang lembut ini. Setelah jadi terbukti nyaman dipakai, akhirnya dibeli mungkin ya oleh Unilever, formulanya yang diproduksi massal. Jadi sabun. Dibilang sabun yang lembut, bukan sabun tapi moisturizer. Nah, tapi di era tahun 2000-an dia mengubah penawarannya. Yang dia tawarkan bukan kelembutan sabunnya,
tetapi sesuatu yang lebih emosional. Nah, untuk itu dia pakai pendekatan human centric ini. Dia harus tahu sebenarnya wanita itu mencari apa sih yang diinginkan oleh kaum wanita. Ini risetnya nggak main-main, melibatkan kalau nggak salah sekitar 3.000 wanita dari 10 negara. Di riset, dari Asia cuma Jepang, Indonesia nggak ada. Ditanya berbagai hal. Oke, saya kuis lagi yang bisa menjawab. Salah satu pertanyaan itu gini, ini cewek semua yang ditanya ya. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda? Di situ ada deretan kata-kata sifat. Ada cerdas, ada lincah, ada mandiri, ada bijaksana dan sebagainya, dan ada cantik. Pertanyaannya, kira-kira berapa persen wanita yang memilih kata cantik? Karena ada banyak pilihan ya. Dia disuruh nyentang gitu. Mana kata sifat yang paling menggambarkan diri dia? Pintar, cerdas, lincah, mandiri, aktif, cantik. Berapa persen yang milih kata cantik? Silakan tulis di Google Chat. Yang paling mendekati, saya berikan buku. Saya hitung sampai 10. Berapa persen persentase? Berapa persen presentasinya? 0% berarti nggak ada yang merasa cantik, atau 100% berarti semuanya merasa cantik. Jadi ada 3.000 wanita dari 10 negara. Atau 50%, berarti setengahnya yang merasa cantik. Atau di bawah 50%, atau di atas 50%. Oke, Rizka 60. Oke, saya hitung sampai ada 10, ada 90, 20, 8, 7, 6, 5, 50, 4, beragam sekali jawaban rekan-rekan. 3, 2, 1. Oke. Biasanya kalau waktunya banyak, saya minta salah satu perwakilan yang paling ekstrim atas dan ekstrim bawah ya, itu sharing ya. Tapi karena waktu terbatas, saya langsung kasih jawabannya adalah 2 kali risetnya. Dan tidak berbeda jauh. Yang satu 2%, yang satu 4%. Yang paling mendekati adalah Martha Olga, 3%, pas di tengah-tengahnya. Martha Olga, berarti berhak mendapatkan buku, soft copy buku Instant Marketing. Artinya apa? Jadi ternyata bahkan di negara maju banyak wanita yang tidak merasa dirinya cantik. Itulah kemudian akhirnya Dove dia bikin iklan yang menggambarkan dengan nama kampanye Campaign for Real Beauty, kampanye untuk kecantikan yang sesungguhnya. Ya, iklannya salah satunya seperti ini. Ini salah satu iklan yang ini sudah agak lama tapi viral. Keluar suaranya ya. Iklannya yang menarik dari iklan Dove ini, sebagaimana yang teman-teman lihat di layar ya, itu bintang film yang dipakai itu bukan kayak siapa kalau yang biasa dipakai looks itu ya, tipikalnya kan tinggi, rambut panjang, putih, langsing gitu ya. Nah, Dove justru menggunakan bintang-bintang iklan yang antitesis dari itu. Ibu-ibu yang sudah beruban, ibu-ibu negro, ibu-ibu yang berjerawat gitu ya. Mereka yang tidak umum dipakai untuk iklan sabun kecantikan. Nah, karena bagi mereka adalah sesuai dengan nama kampanye, yang penting adalah Campaign for Real Beauty. Kecantikan yang sesungguhnya itu bukan seperti itu. Sebagaimana iklan tadi, kalau teman-teman perhatikan maksudnya apa iklan tadi, dia bilang bahwa ya jangan bermimpi jadi cantik hanya pakai sabun kecantikan, karena bintang filmnya, bintang aslinya pun tidak secantik billboardnya, sudah diedit gitu kan. Jadi cukuplah merasa dirimu cantik. Gitu. Nah, itu yang ingin dia katakan lewat sabun Dove ini. Maka dia
campaign for real beauty, kampanye untuk kecantikan yang sesungguhnya. Bukan kecantikan fisik, tapi kecantikan hati. Kenapa? Karena mereka menemukan tadi, hanya sedikit wanita yang merasa cantik. Jadi wanita menurut mereka, kalau melihat iklan sabun kecantikan, itu bukan terinspirasi, tetapi terintimidasi. Waduh, saya belum setinggi itu. Waduh, saya belum seputih itu. Saya belum sepanjang itu rambutnya dan sebagainya. Akhirnya malah jadi stres melihat bintang-bintang iklan sabun kecantikan itu. Nah, akhirnya Dove bikin kampanye yang memahami dan lebih memahami suara hati wanita tadi. Tapi ingat ya, ini human centric ini karena risetnya tidak ada di Indonesia. Jadi mungkin bisa beda perlakuan di Indonesia. Iklan di Indonesia mungkin beda dengan di sana. Karena beda customer tentu beda keinginannya. Maka harus diriset juga. Karena di Asia hanya terwakili oleh Jepang. Nah itu tadi, human centric marketing. Jadi agar orang tahu dan tertarik, maka harus ada sesuatu manfaat yang pas dengan maunya customer. Apa sih sebenarnya maunya customer itu? Apakah manfaat fungsional? Sabun yang lembut, sabun yang bikin putih, sabun yang sehat. Kalau sekarang mungkin sabun yang membunuh kuman, lebih lama. Itu mungkin pas untuk konteks sabun kecantikan, sabun kesehatan. Tapi kalau sabun kecantikan bisa jadi seperti Dove. Yang dia tawarkan bukan melembutkan ini, tetapi membuat kita jadi lebih percaya diri. Kan? Nah, ketika kemudian customer sudah appeal, tertarik, dan ingin kita buat dia bergerak lagi ke asking, ini yang salah satu toolsnya adalah content marketing. Nanti kalau nggak salah ada topiknya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi dia kurang lebih seperti ini. Dalam membuat konten, itu ada konten yang gede, susah bikinnya, ada konten yang gampang. Konten yang susah itu apa? Bikin e-book, bikin tulisan, bikin video panjang, bikin laporan. Itu konten yang besar, yang panjang, yang susah bikinnya. Tetapi sebenarnya dari konten seperti itu bisa dipotong-potong lagi, bisa di-breakdown lagi menjadi konten-konten kecil yang mensupport program, mensupport konten besar tadi. Kurang lebih seperti ini. Ini mungkin nanti ada sesi tersendiri teman-teman untuk membahas ini. Tapi konten marketing intinya adalah berbeda dengan iklan ya. Jadi konten marketing itu tidak sama dengan advertising. Bedanya apa? Kalau advertising itu istilah kita hard selling. Teman-teman lagi lihat YouTube, tahu-tahu ada yang paling sering kan TikTok sama snack video ya, jualan, suruh download kita. Itu iklan kan, ganggu kita. Lagi enak nonton video, musik atau dengerin apapun, ada iklan, terganggu. Tapi kalau yang muncul itu cerita atau drama atau ini, kita jadi ngerasa itu selingan, bukan iklan. Itu disebut dengan konten marketing. Jadi sesuatu yang ada manfaatnya bagi yang melihat. Jadi ada konten marketing, ada jualannya, tetapi soft selling, jualan secara halus. Nah, berikutnya adalah omni channel marketing. Ini kalau teman-teman lihat di atas, bagaimana orang yang sudah bertanya-tanya, sudah puas, agar dia mau beli, maka kuncinya adalah omni channel marketing. Artinya mengintegrasikan antara channel di online dengan offline, sehingga customer itu gampang kalau mereka ingin membeli produk kita, gampang menghubungi kita. Bisa pakai WA, bisa kalau di websitenya gampang ininya, ngekliknya, bisa ditelepon dan sebagainya. Itu disebut omni channel. Kita hadir dimanapun customer merasa nyaman, baik online maupun offline. Oh, kalau saya beli harus melihat, harus megang-megang, nggak bisa online saja, harus punya toko offline. Itulah mengkombinasikan antara online dengan offline. Ini seni atau cara atau strategi untuk membuat customer yang sudah puas bertanya, sudah puas asking, mau act. Dan terakhir, bagaimana act menjadi advocate. Kuncinya salah satunya adalah dengan yang disebut gamification. Jadi gamification itu sederhananya adalah penerapan prinsip-prinsip game atau permainan dalam, kalau dalam ini dalam bisnis. Jadi prinsip permainan tapi diterapkan dalam prinsip dalam dunia marketing. Salah satu bentuk gamification yang sudah sangat jadul ya, kalau teman-teman dulu ingat, nggak tahu kalian mengalami nggak ya, ada namanya permen karet namanya Yosan. Ngalami nggak? Mungkin orang tua kalian mengalami. Kalian nggak ngalami ya? Ngalami nggak, Sa?
permen karetnya aja Pak. Mungkin kalau mereknya berbeda. Kalau permen karet, Tapi kalau coba di tanya zaman nanti ya saya Bapak Ibu masih ada masing-masing permen ya. karet. Kalau permen karet ya, tapi Yosan pernah tahu, nggak tahu kan? Yosan saya belum pernah dengar Pak. Mungkin Nanti dari bisa tanya rekan-rekan ke sudah ada yang pernah dengar, mungkin pada daerah-daerah berbeda-beda kan mereknya. saya itu nasional tuh. Kalau orang tua kalian mungkin tahu ya. Jadi Yosan itu permen karet biasa, cuman setiap buka bungkusnya itu ada kuis ini. Bagi yang bisa mengumpulkan huruf Y, O, S, A, N secara lengkap, nah ya betul tuh ya kata Okta itu. Maka dia dapat hadiah. Jadi baru banyak orang beli cuma buat ngumpulin itu. Dan selalu cuma sampai Y, O, S, A saja, N-nya nggak pernah ketemu. Mungkin cuma bikin N-nya cuma satu dibagi se-Indonesia. Nah itu gamification, jadi orang jadi penasaran, ada gamenya, ada permainannya. Yang kemudian mendorong orang untuk advocate salah satu. Ada banyak cara tentu untuk mengubah orang yang sudah mau jadi advocate. Teman-teman bisa baca di rangkuman buku Wow Marketing, Wow Selling yang ada di aplikasi Pintar tadi. Tapi salah satu caranya adalah dengan gamification. Nah ini slide terakhir, misalnya ada video ya. Apa nih? Ini contoh gamification sekaligus slide terakhir. Ini ketika Samsung dia launching Samsung S4 di Jerman. Nah, dia membuat satu game permainan offline tapi ada teknologinya sehingga mendorong orang mau nge-share pengalaman mereka ketika peluncuran produk ini. Sind schon mehr als 11%. 11%! Ja, aber... Jadi demikian tadi pengantar terkait digital marketing dari konsep marketing 4.0 yang dikembangkan Markplus, dan bukunya sudah diterjemahkan ke lebih dari 15 bahasa non-Inggris. Saya kembalikan ke Elsa. Terima kasih Pak, topik yang menarik sekali ya Pak tentang digital marketing, karena sebagaimana yang kita tahu sesuai dengan perkembangan revolusi 4.0 dan juga seperti di masa pandemi sekarang ini masyarakat juga cenderung melakukan kegiatan secara online begitu ya Pak. Oke, buat rekan-rekan semuanya, Pak Ardi sudah menyampaikan materinya. Pastinya rekan-rekan yang ada di Ruba ini sudah memiliki banyak pertanyaan nih Pak yang ingin ditanyakan ke Pak Ardi. Untuk rekan sekalian yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat Zoom ya. Baik Pak, sebelum pertanyaan dari rekan-rekan, saya bertanya dulu boleh nih Pak? Silakan. Kalau kita ingin melakukan digital marketing itu kan Pak, pasti memerlukan yang namanya skill atau kemampuan ya kan Pak? Menurut Bapak sendiri, dari hard skill ataupun soft skill apa yang kira-kira paling menonjol, yang berguna untuk kita bisa terjun ke dalam dunia digital marketing Pak?
Oke. Hard skill dan soft skill, ini menarik. Secara hard skill, teman-teman memang ada banyak kompetensi ya di bidang digital ini yang mungkin tidak semuanya harus kita kuasai. 1, 2, atau 3 saja yang kira-kira teman-teman passionate dan teman-teman memang punya minat di situ. Misalnya mulai dari content production, bikin desain, bikin konten, itu kan punya ilmu sendiri. Bagaimana mengedit konten jadi video, menyelipkan suara, membuat animasi dan seterusnya. Itu hal-hal yang terkait dengan content production misalnya. Itu saja cabangnya banyak banget kan. Konten dalam bentuk video, audio, gambar, animasi, meme, kan ada teknik skillnya sendiri, ada softwarenya masing-masing. Nah, bisa jadi teman-teman fokus ke content production-nya. Atau ada juga minat di programming-nya, di back-end-nya gitu kan, ngutak-atik di belakang layarnya agar website-nya dan sebagainya lebih optimal. Itu juga skill yang luar biasa. Yang pintar tadi, itu kita punya programmer itu gajinya tinggi banget lah. Padahal cuma lulusan Poltek juga, SMK kalau nggak salah itu. Mungkin ngalah-ngalahi senior manajer di perusahaan di Jakarta. Padahal dia tinggalnya di Jawa Timur sana. Nggak pernah ketemu juga karena mobile aja dari rumah kerja. Nah, programming itu juga sangat dibutuhkan untuk back end. Banyak lagi misalnya tentang UI UX, bagaimana mengatur experience customer ketika di website, ketika di aplikasi. Itu juga ada profesinya sendiri, ada tekniknya sendiri, ada skillnya sendiri. Jadi secara hard skill, teman-teman perlu mengidentifikasi saya passionate di mana kalau di digital marketing ini. Mungkin ngotak-atik analitiknya gitu ya, ngelihatin atau baca, nganalisa komen, nganalisa visitor dan sebagainya, mungkin di situ gitu kan. Atau yang lain tadi, yang production, programming dan sebagainya. Nah itu hard skill-nya, teman-teman perlu pilih 1 atau 2 yang jadi core kompetensi teman-teman. Tetapi yang tidak kalah penting tadi yang tanyakannya adalah soft skill-nya. Soft skill apa yang penting? Salah satu adalah skill untuk kolaborasi. Jadi ketika teman-teman sudah punya satu skill, kan nggak mungkin semua skill digital marketing dikuasai sendiri. Itu akan optimal ketika teman-teman bisa collab, istilah sekarang ya, collab dengan orang lain yang punya skill komplement dari apa yang kita miliki, melengkapi apa yang kita miliki. Akhirnya akan jadi satu tim yang luar biasa. Entah untuk bikin startup atau mau merintis bisnis sendiri, ataupun nanti ketika di perusahaan tim di satu departemen atau satu divisi. Itu skill untuk kolaborasi, untuk menggabungkan kompetensi teknis kita dengan kompetensi teknis orang lain sehingga bisa menghasilkan sinergi yang outputnya lebih besar dibanding kalau kita bekerja sendiri. Mungkin itu, Elsa. Baik, Pak. Sudah ada nih Pak rekan kita yang ingin bertanya. Ada rekan kita dari Tania Endri yang sudah raise hand nih, Pak. Oke, silakan Tania. Boleh di-unmute ya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya izin tidak bisa menghidupkan kamera Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Ardi ya yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Sebenarnya materi ini kalau bisa dibilang mahal ya Pak ya. Tapi hari ini Bapak memberikan materi secara cuma-cuma kepada kita. Dan di sini saya ada ingin bertanya Pak, ketika kita mempunyai sebuah produk nih Pak, di era pandemi seperti ini, itu lebih mencuan ya Pak, lebih cuan kalau kita pandai marketing di sosial media atau digital. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk konsisten dalam membuat konten maupun iklan? Karena sebagai small owner bisnis ya Pak, yang mempunyai alat seadanya, terkadang kita ngestak nih Pak. Kita tidak tahu membuat konten apa untuk mengisi atau hanya untuk sekedar mengisi feed di Instagram. Seperti itu, atau untuk mengiklankan produk kita di media sosial. Seperti itu Pak Ardi, kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini menarik. Saya izin satu share juga. Ini sebenarnya materi saya di kampus yang lain. Nanti saya bisa share juga soft copy-nya. Ini menjawab pertanyaan maaf tadi dari Tania ya, Tania. Tentang konsistensi bikin konten itu penting sekali. Ini sebenarnya terkait teman-teman brand teman-teman di media sosial ya. Kalau teman-teman aktif di media sosial, mulai dari sekarang perlu dipertimbangkan untuk membangun personal brand teman-teman di media sosial. Kenapa? Karena sebenarnya orang ketika beli sesuatu itu beli orangnya dulu sebelum beli produknya. Ya, saya ulangi ya. Customer kita, apalagi kalau kita sebagai pemula ya, pebisnis pemula, itu yang mereka beli adalah kita, diri kita dulu sebelum membeli produk kita. Sehingga artinya kita sebagai pebisnis, kita harus jual diri dulu sebelum jual produk. Jual diri dalam arti positif ya, itu membangun kepercayaan orang terhadap brand kita sebagai individu, baru orang akan percaya dengan produk kita. Itu secara umum di dunia media sosial seperti itu. Sehingga membangun personal brand kita itu menjadi penting. Caranya bagaimana? Salah satunya tadi pertanyaan Tania ya, konsistensi untuk bikin konten. Ini saya share satu materi tentang personal branding. Ada yang jangan seperti ini ya, jangan kayak gini nih. Ini yang sekarang banyak terjadi ya, anak-anak muda sekarang pengen cara instan. Saya pengen viral cepat, saya pengen nambah follower cepat. Ini dua kasus ini sama-sama dari kota saya nih, di Depok nih. Yang kasus pertama ini anak-anak SD, pengen bikin konten YouTube biar viral, hanya satu temennya pura-pura jadi tuyul gitu ya. Tengah malam pakai celana pendek dikasih bedak semua, nunggu orang lewat, tapi takut-takutin ada yang videoin. Tapi ternyata pas dia muncul, yang lewat itu tim patroli polisi, akhirnya diciduk nih. Yang satu lagi, kemarin sempat jadi trending nasional juga, ada satu orang pengen terkenal, pengen nambah follower secara offline ya, follower komunitas dia, akhirnya apa? Dia beli babi hutan online, dilepas, terus dibilang itu adalah babi ngepet, terus dia tangkap, dibilang adalah manusia. Ini orang jadi-jadian dan sebagainya, viral, dia jadi terkenal, tapi ketahuan ternyata dia bohong, masuk bui juga. Nah ini banyak sekali kasus seperti ini ya. Sekarang orang demi menambah follower, demi viral, akhirnya pakai cara-cara instan. Terbaru tadi saya baca ada anak-anak usia 13-14 tahun meninggal gara-gara bikin konten nyetop bis tronton lewat gitu ya. Karena bisnya truknya nggak mau lewat, ada satu yang kemudian terlindas meninggal. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat konten adalah konsistensi. Jadi dari satu riset, dari satu buku namanya Atomic Habit, sederhana sekali bahwa orang paling jago di dunia sekalipun, mereka bisa jago seperti itu bukan karena instan, bukan karena sesuatu yang instan. Mike Tyson atau siapa ya, zaman Atta Halilintar lah gitu. Tadi ada Atta Halilintar yang kalian kenalkan yang kanan. Dia bisa jadi YouTuber yang sekali bilang siap 100 juta orang mau endorse gitu kan. Siap 100 juta, siap 200 juta. Itu nggak cuma dia bilang siap lalu followernya langsung 100, sekarang berapa jutaan ya, di YouTube maupun di Instagram dia. Tapi prosesnya yang panjang di belakang itu. Dia itu dulu SD-nya aja jualan koran di lampu merah. Teman-teman sepahit apapun perjuangan kalian mungkin belum ada ya barangkali ya, yang sampai jualan ke lampu merah. Tapi si Atta ini dia konsisten bikin konten. Setiap hari bikin konten, peduli ada yang nge-like ataupun enggak dia bikin, ada yang nge-share atau enggak dia bikin. Dan semua YouTuber, semua influencer saya yakin melalui proses itu. Proses ketika hampir berhenti, nggak ada yang lihat, nggak ada yang share, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen. Tapi mereka pokoknya bikin konten terus. Akhirnya lama-lama makin bagus kontennya, makin banyak view-nya, makin banyak komennya, sehingga akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Jadi itulah yang disebut improvement 1% per hari. Setiap hari teman-teman belajar satu hal, tapi konsisten 1%, maka itu akan menjadi akumulasi yang bisa dipanen suatu saat nanti. Ini pesan saya, jadi jangan pansos, jangan viral ugal-ugalan.
Jadi konsistensi itu penting sekali. Nah, cuma konsisten yang fokus ke personal brandingnya. Ingin dikenal sebagai apa? Sebagai ahli desain, sebagai ahli nulis, sebagai ahli programming misalnya, itu harus konsisten. Ini contoh nih. Ini orang Batam juga ini kalau salah ya, betul ya. Batam terus daerah Sumatera misalnya. Dia desainer anak muda yang ini. Cara dia memperkenalkan diri dia sebagai jago desain, dia ngedit foto-foto artis, diselipin foto dia di situ. Ini editan semua ini, tapi karena halus akhirnya kelihatan kayak foto asli. Tujuannya untuk membuat atau mengenalkan bahwa saya ini adalah seorang content creator, seorang desainer jago. Konsisten, mungkin lama-lama tambah bagus, tambah halus. Awalnya mungkin kasar editannya, karena setiap hari bikin konten. Bayangkan setiap hari posting satu hal saja, tapi konsisten topiknya sama, maka itu akan mengasah kemampuan teman-teman dan akhirnya membentuk brand kita di media sosial. Itu mungkin Tania, semoga bisa menjawab. Baik, semoga dari Kak Tania sendiri bisa mengerti dan memahami jawaban dari Pak Ardi ya Pak. Berarti kita intinya konsisten aja dahulu untuk memulai satu hari kita terus berkonten gitu ya Pak ya. Karena konsistensi itu akan memaksa kita belajar, lama-lama akan semakin halus, semakin jago kita karena diulang-ulang terus kan mengerjakan sesuatu. Berarti kita memang harus memulai terus ya kan Pak. Baik, untuk rekan-rekan yang lainnya, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom ya. Nah nih Pak, sambil menunggu lagi pertanyaan dari rekan-rekan, saya boleh bertanya lagi nih Pak? Silakan, Sir. Digital marketing ini kan Pak, dia juga memiliki channel-channel nih ya kan Pak. Seperti contohnya ada Google Ads, ada Facebook Ads, ada lagi di YouTube, ada di Instagram, bahkan Twitter juga kan Pak. Nah, pertanyaan saya sendiri Pak, menurut Bapak, dari channel-channel tersebut, mana yang paling membuat lebih berhasil gitu Pak, yang dipakainya lebih bagus? Channel-channel yang dari saya sebutkan misalnya dari Google Ads, dari YouTube, menurut Bapak sendiri merupakan channel yang terbaik yang bisa digunakan kalau kita ingin mendalami mengenai digital marketing. Baik, bisa dilihat dari dua sisi eksternal dan sisi internal. Sisi internal berarti kita melihat, sisi eksternal itu melihat, kalau tadi konteksnya bisnis ya, teman-teman jualan produk. Harus tahu produk saya ini customer-nya siapa. Siapa itu usianya, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Itu siapa. Nah, mereka yang layak atau yang kira-kira beli produk saya ini ada di mana? Salah satu yang di situ. Ada di Facebook kah, ada di Twitter kah, ada di YouTube kah, atau ada di IG atau bahkan mungkin di TikTok. Ya. Ini contoh, kalau customer teman-teman bikin produk yang itu customernya seumuran umum kita, tante-tante kita, maka hadirlah di Facebook. Karena misalnya bikin kerudung untuk wanita dewasa gitu ya, nah itu Facebook, karena mereka mainnya memang Facebook. Tante-tante om-om kita ya, bapak ibu kita itu mainnya Facebook. Tapi kalau customer kita jual barang untuk anak muda, ya jangan di Facebook, di IG ataupun TikTok ataupun YouTube. Itu eksternal. Nah, secara internal harus dilihat juga kemampuan teknisnya. Teman-teman biasa bikin konten dalam bentuk apa? Video kah, gambar kah, atau teks kah, tulisan kah? Nah, tentu kalau kita jagonya bikin video, bisa mungkin dikombinasikan antara IG dengan YouTube. Kalau kita biasa bikin tulisan, mungkin IG, tapi kemudian dikonversi jadi teks gitu ya di postingan IG-nya. Jadi melihat dua hal tadi, eksternal dan internalnya. Berarti channel yang terbaik itu tergantung target marketing kita sendiri juga itu apa ya kan Pak? Kita sesuaikan, terus kita pilih mana yang sesuai dengan target kita kembali. Baik, sudah ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ramadina Agustin. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Digital marketing sekarang sangat pesat nih Pak. Di setiap pemasaran itu nanti pasti ada permasalahan-permasalahan.
Nah, saya bertanya tentang pemasaran konten nih, Pak. Pasti di setiap konten yang kita buat itu ada orang lain yang tidak menyukai atau banyak yang tidak terima. Pertanyaannya, Pak, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut agar konten kita itu lebih banyak diterima oleh orang lain, Pak? Biasanya konten yang menuai pro kontra itu kalau teman-teman masuk ke isu-isu yang memang pro kontra di masyarakat, isu politik, isu-isu yang di situ ada keberpihakan tertentu, hampir pasti memang akan menuai pro kontra. Artinya ada yang suka, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya apakah kalau di bisnis biasanya lebih netral sebenarnya. Kalau teman-teman misalnya teman-teman jual produk kue misalnya ya, makanan khas Batam. Lalu sebagai bagian dari branding, teman-teman konsisten bikin konten tentang seluk-beluk tradisi atau kehidupan di Batam. Nanti dikaitkan dengan kue yang teman-teman bikin. Nah, kalau konten seperti itu, konten tanda kutip yang netral seperti itu biasanya tidak akan menuai pro kontra. Ya paling ya sekedar orang cuek saja, nggak akan melirik kalau memang dianggap tidak menarik. Jadi seperti itu. Jadi memang perlu hati-hati ketika masuk ke konten yang menuai pro kontra. Bukan berarti nggak boleh ya, terserah juga sih pilihan teman-teman. Tapi ketika kita masuk ke topik yang pro kontra ya harus siap-siap dengan konsekuensinya tadi. Kalau sekedar suka tidak suka atau hanya sekedar dianggap tidak menarik lalu orang cuek, nggak masalah. Yang tinggal kita terus mengasah terus sampai pada satu titik akhirnya orang mengakui. Dan itu banyak. Dan seperti itu. Contoh itu ada satu pengalaman, ini kontennya murni tulisan. Jadi dia posting di Facebook, yang dia jual adalah jual cerita. Jadi seperti cerita bersambung tapi di Facebook, jadi bukan di print di Facebook. Awal-awal si penulis ini kisah nyata ya, penulis itu banyak yang tulisannya nggak nyambung, tulisannya nggak jelas, ceritanya nggak menarik dan sebagainya. Tapi ya udah dia nulis terus sampai akhirnya bisa dia monetisasi dan bisa dapat uang yang lumayan dari situ. Karena orang akhirnya suka dengan gaya tulisan dia, karena dia tidak berhenti, dia terus mencoba, terus memperbaiki, akhirnya kemampuannya jadi terasah dan orang-orang pun akhirnya mengakui. Oke. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Rahma ya. Baik, berarti saat kita membuat konten pun kita dianjurkan untuk membuat konten yang netral gitu ya Pak. Kita mengusahakan tidak membuat konten yang kontras begitu. Semoga ya sebenarnya pilihan juga sih. Kalau pengen berpihak ya silakan saja, tapi ada konsekuensi yang teman-teman siap tanggung. Iya, pastinya juga ada sisi yang menerima, ada sisi yang tidak menerima ya kan Pak ya. Baik, terima kasih rekan-rekan dan Pak Ardi. Sesi tanya jawab kita telah berakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah Pak, sebelum penutup nih, saya ada pertanyaan lagi buat Bapak. Bagaimana kesan Bapak mengikuti webinar pada hari ini? Dan apakah Bapak memiliki pesan-pesan nih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar hari ini? Baik, ya saya selalu paling senang itu dari dulu memang kalau mengisi webinar di kampus, di teman-teman mahasiswa. Kalau makro sebenarnya klien kami kebanyakan profesional, jadi mereka yang sudah bekerja. Saya jauh lebih senang sharing di mahasiswa dibanding kalau ke dunia profesional bekerja, karena teman-teman mahasiswa biasanya masih lebih idealis, gitu, masih lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru. Dibanding kalau teman-teman sudah di pekerja itu kan sudah dikejar-kejar kanan kiri sehingga pragmatis gitu ya. Ini nggak cocok dengan saya, saya maunya yang gampang saja dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mahasiswa biasanya masih semangatnya itu masih murni gitu ya, masih mau belajar, masih bisa mencoba banyak hal. Sebagai pesan ini saya tunjukkan satu slide pesan hal tadi ya, ini di luar materi tadi. Oke. Ini.
3 hal ini aja pesan saya kalau teman-teman yang masuk ke dunia marketing mau bikin konten, bikin follower banyak. Pertama, jangan hanya lihat enaknya, pelajari juga pahitnya. Artinya jangan yang lihat Atta Halilintar ketika enak, tapi juga pelajari juga suka dukanya jadi influencer itu kayak apa, ya, jadi YouTuber itu kayak apa, bagaimana mereka itu tidak berhenti ketika berproduksi. Yang kedua, masih terkait ya, jangan tergoda cara instan, karena kesuksesan itu butuh perjuangan. Tipsnya sederhana, jadi ketika minimal teman-teman konsisten bisa bikin 1 hari 1 konten itu udah luar biasa sekali. Ketika sakit bikin, ketika bete bikin, ketika diputus bikin, ketika di ghosting bikin, itu luar biasa. Kalau teman-teman bisa konsisten bikin konten ketika periode tersulit hidup kita sekalipun, maka akan suatu saat akan ada yang bisa kita dapatkan. Nah, yang ketiga, jangan hanya mengejar hasil. Nikmati juga prosesnya. Anggap saja itu sebuah proses untuk belajar kita sendiri. Jangan hanya ngejar, kalau saya nggak jadi 10.000 follower, nggak ada gunanya apa yang saya lakukan. Jangan seperti itu juga. Nikmati prosesnya. Ini mungkin tiga hal yang untuk teman-teman bawa pulang. Terima kasih ya Pak, berarti sesuai dengan pepatah juga, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena dimanapun, dimana namanya ada kenikmatan, pasti ada sebuah proses yang membawa kenikmatan tersebut. Baiklah semuanya, berakhirnya kesan-pesan tadi, maka berakhir pula sharing session kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ardi Ridwansyah karena telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan untuk rekan-rekan semua, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi yang disampaikan hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya akan kembali dipandu oleh MC kita, yaitu Ari Septian. Kepada Ari Septian, saya persilahkan. Saya tuh e-booknya saya titip ke Mas Ari ini ya, Mas Ari ya. Pak. Tadi sudah dicatat ya, saya nama-namanya tadi. Ada Afrina, Dimas Yoga, Marta Olga, Tami, termasuk yang nanya juga, Tania Endri, Rahmadina, dan moderator sama Mas Ari dan Elsa sama Mas Ari juga. Saya share soft copy-nya. Terima kasih banyak ya Bapak. Kepada Ari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri dan moderator kita yang luar biasa pada hari ini. Nah, teman-teman para peserta hari ini mungkin udah pada paham belum tentang apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk peserta semua, sebelum penutupan, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu yang akan dipandu oleh panitia. Untuk itu, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Baik, kita mulai dari slide pertama. Siapkan wajah terbaik Anda. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, sesi foto sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta. Selanjutnya adalah doa penutup oleh Saudara Ahadil Maskur. Kepada Saudara Ahadil Maskur, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan yuafi ni'man huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi liwajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Saudari Ahdil Maskur. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya Ari Septian selaku MC pamit undur diri. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang pengen dapat e-booknya itu bisa follow IG saya, nanti bisa japri saya di situ ya. Terima kasih.